Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Isnaini Ramadhani. Di sini saya akan membahas tentang Kerajaan Pajang. Pembahasan materi kali ini yang pertama yaitu masa awal, yang kedua masa kejayaan, yang ketiga masa akhir, yang keempat raja-raja Kerajaan Pajang, dan yang kelima adalah peninggalan kerajaan. Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang didirikan oleh Jagatingkir yang berasal dari Pengging, yakni di lereng Gunung Merapi. Ia adalah menantu Sultan Trenggono yang diberi kekuasaan di Pajang. Kesultanan Pajang mempunyai beberapa daerah kekuasaan seperti di Pajang, Madiun, Mataram, Pati, Prawata atau Demak, Kalinyamat atau Jepara, dan Jipang atau Bojonegoro. Yang pertama ada masa awal Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak. Pajang pada awalnya merupakan daerah bawahan Kerajaan Demak. Pada saat itu, Kerajaan Demak mengalami keruntuhan yang disebabkan karena pembalasan dendam yang dilakukan oleh Ratu Kalinyamat yang bekerja sama dengan Bupati Pajang Hadiwijaya atau Jagatingkir. Mereka berdua ingin menyingkirkan Arya Penangsang sebagai pemimpin Kerajaan Demak, karena Arya Penangsang telah membunuh suami dan adik suami dari Ratu Kalinyamat. Dengan tipu daya yang tepat, mereka berhasil meruntuhkan pemerintahan Arya Penangsang. Jagatingkir kemudian naik tahta setelah menyingkirkan Arya Penangsang. Jagatingkir memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang. Pada awal berdirinya, wilayah kekuasaan Pajang hanya meliputi daerah Jawa Tengah. Hal itu disebabkan karena setelah kematian Sultan Trenggono, banyak wilayah Jawa Timur yang melepaskan diri. Namun, pada tahun 1568 Masehi, Sultan Hadiwijaya dan para adipati Jawa Timur dipertemukan di Giri Kedaton oleh Sunan Prapen. Yang kedua, ada masa kejayaan Kerajaan Pajang. Kejayaan Kesultanan Pajang hanya ketika kerajaan ini diperintah oleh sultan pertamanya, yaitu Jagatingkir. Pajang cakupan kejayaannya hanya Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Pulau Madura saja. Sultan Hadiwijaya mendapatkan dukungan dan pengakuan atas kekuasaannya dari para penguasa daerah, seperti Kedu, Bagelen, Banyumas, dan beberapa daerah di wilayah Jawa Timur. Bahkan untuk memperkuat kedudukan, Hadiwijaya mengawinkan putrinya dengan Panembahan Lemah Dhuwur dari Arsbaya. Akibatnya, pada tahun 1580-an, Kerajaan Pajang telah mendapatkan pengakuan kekuasaan yang luas. Berpindahnya kerajaan Islam dari Demak ke Pajang adalah kemenangan Islam Kejawen atas Islam Ortodoksi. Sebagai kerajaan Islam pertama di wilayah pedalaman Jawa, Kerajaan Pajang berhasil memiliki masa kejayaan yang sama dengan kerajaan lainnya. Masa kejayaan Kerajaan Pajang yang paling dikenang dalam sejarah adalah kemunduran yang dialami oleh Demak. Pada saat itu, sebagian besar wilayah di Jawa Timur secara perlahan melepaskan diri dari Demak. Terlepas dari ini semua, di masa kepemimpinan Sultan Hadiwijaya terdapat banyak pencapaian yang berhasil diraih. Pada saat itu, pindahnya kekuasaan Islam dari Demak ke Pajang bisa dijadikan simbol bahwa adanya kemenangan Islam Kejawen atas Islam Ortodok. Selain dua keberhasilan yang sudah disebutkan di atas, masih banyak lagi hal-hal yang menandai masa kejayaan dari kerajaan ini. Sultan Hadiwijaya berhasil memperluas daerahnya. Ia memperluas kekuasaan di tanah pedalaman ke arah timur sampai Madiun, yang berada di aliran tanah anak terbesar Sungai Bengawan Solo. Setelah itu, secara berturut-turut ia bisa menaklukkan daerah lain. Antara lain yang pertama yaitu tahun 1554 ia berhasil menaklukkan Blora. Yang kedua, tahun 1577 berhasil menaklukkan Kediri. Selain memperluas daerahnya, Pajang mempunyai lumbung padi yang besar karena irigasinya berjalan lancar. Dalam aspek sosial, budaya, dan ekonomi, Pajang mengalami kemajuan. Tahun 1581,
ia berhasil mendapatkan pengakuan sebagai Sultan Islam dari raja-raja penting di Jawa Timur. Yang ketiga, masa akhir Kerajaan Pajang. Sepulang dari perang, Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dan meninggal dunia. Terjadi persaingan antara putra dan menantunya, yaitu Pangeran Benawa dan Arya Pangiri. Arya Pangiri berhasil naik takhta tahun 1583. Pemerintahan Arya Pangiri hanya disibukkan dengan usaha balas dendam terhadap Mataram. Kehidupan rakyat Pajang terabaikan. Hal ini membuat Pangeran Benawa yang sudah tersingkir ke Jepang merasa prihatin. Pada tahun 1586, Pangeran Benawa bersekutu dengan Sutawijaya atau anak angkat Jaka Tingkir dan pendiri Kerajaan Mataram untuk menyerbu Pajang. Meskipun pada tahun 1582 Sutawijaya memerangi Sultan Hadiwijaya, namun Pangeran Benawa tetap menganggapinya sebagai saudara tua. Perang antara Pajang melawan Mataram dan Jepang berakhir dengan kekalahan Arya Pangiri. Ia dikembalikan ke negeri asalnya yaitu Demak. Pangeran Benawa kemudian menjadi Raja Pajang yang ketiga. Pemerintahan Pangeran Benawa berakhir tahun 1587. Tidak ada putra mahkota yang menggantikannya, sehingga Pajang diberikan kepada Sutawijaya sebagai daerah bawahan Mataram. Kemudian ada raja-raja Kerajaan Pajang. Yang pertama Jaka Tingkir, dengan masa pemerintahan pada tahun 1568 sampai 1583. Nama kecil Jaka Tingkir adalah Mas Krebet. Hal tersebut dikarenakan ketika kelahiran Jaka Tingkir sedang ada pertunjukan wayang beber di rumahnya. Saat remaja, ia memiliki nama Jaka Tingkir. Nama itu dinisbatkan pada tempat di mana ia dibesarkan. Pada perkembangannya, Jaka Tingkir menjadi menantu dari Sultan Trenggono atau Sultan Kerajaan Demak. Setelah berkuasa di Pajang, ia kemudian mendapat gelar Hadiwijaya. Jaka Tingkir berasal dari daerah Pengging di lereng Gunung Merapi. Jaka Tingkir juga merupakan cucu dari Sunan Kalijaga yang berasal dari daerah Kadilangun. Melalui pemberontakan yang kemudian menjadi akhir dari Kerajaan Demak, Jaka Tingkir berhasil mendirikan kerajaan Islam baru di daerah Pajangan, Surakarta. Di bawah pimpinannya, kerajaan ini mengalami beberapa kemajuan. Salah satu kemajuannya adalah usaha ekspansi wilayah kekuasaan seperti ekspansi ke daerah Madiun. Yang kedua, Arya Pangiri. Dengan masa pemerintahan pada tahun 1583 sampai 1586. Saat memerintah Pajang, Arya Pangiri terkesan kurang bijaksana. Oleh sebab itu, pada tahun 1588, Pangeran Benawa atas bantuan Senopati dari Mataram mengambil alih tahta Kesultanan Pajang. Senopati sendiri merupakan anak angkat Sultan Hadiwijaya. Sejak saat itu, Pajang diperintah oleh Pangeran Benawa. Yang ketiga, Pangeran Benawa. Dengan masa pemerintahan pada tahun 1586 sampai 1587. Setelah berhasil mendapatkan kembali tahta Kesultanan Pajang, Pangeran Benawa menyerahkan kekuasaannya kepada Senopati yang dianggap sebagai saudaranya sendiri. Namun, Senopati lebih suka tinggal di Mataram, sehingga Pangeran Benawa tetap menjadi Raja Pajang. Dalam memerintah Pajang, Pangeran Benawa didampingi oleh Senopati. Masa pemerintahan Pangeran Benawa tidak lama. Baru 1 tahun menjadi raja, Pangeran Benawa wafat. Ada yang mengatakan bahwa Pangeran Benawa tidak wafat melainkan meninggalkan Pajang untuk membaktikan diri pada agama. Yang keempat, Gagak Bening. Dengan masa pemerintahan pada tahun 1587 sampai 1591. Sepeninggalan Pangeran Benawa, Pajang diperintah oleh Gagak Bening. Gagak Bening adalah seorang pangeran dari Mataram. Dalam pemerintahannya, Gagak Bening banyak melakukan perombakan dan perluasan istana. Pemerintahan Gagak Bening tidak berlangsung lama, hanya sampai tahun 1591. Yang kelima, Pangeran Benawa II. Dengan masa pemerintahan pada tahun 1591 sampai 1618. Setelah Gagak Bening wafat tahun 1591, dia digantikan oleh Pangeran Benawa, cucu Sultan Hadiwijaya. Ketika memerintah Pajang, Pangeran Benawa masih muda. Dia dikenal dengan Pangeran Benawa II. Pada masa pemerintahannya, Pajang tidak banyak mengalami kesulitan. Pada tahun 1617 sampai 1618, Pajang mendapat dukungan dari banyak pihak untuk melepaskan diri dari Mataram.
maka Pajang kemudian menyerang Mataram. Penyerangan tersebut justru menjadi sebab kehancuran Pajang. Adapun peninggalan-peninggalan kerajaan Pajang. Yang pertama, Masjid Lawean Solo, yang kedua Bandar Kebenaran, yang ketiga Kampung Batik Lawean, dan yang keempat Makam Jakatingkir. Yang pertama, Masjid Lawean Solo. Dibangun sekitar tahun 1546 oleh Jakatingkir di Kerajaan Pajang. Masjid ini berada di Dusun Belukan, RT 4, RW 4, Kelurahan Pajang, Kecamatan Pajang, Surakarta. Di sampingnya, terdapat makam-makam kerabat kesultanan, yaitu makam Ki Ageng Henis yang merupakan penasehat spiritual Kerajaan Pajang. Masjid dibangun dengan unsur tradisional Jawa, Eropa, Cina, dan Islam, dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ruang induk atau utama, serambi kanan, dan serambi kiri. 2. Bandar Kebenaran. Bandar Kebenaran adalah sebuah bandar yang berkembang saat masa Kerajaan Pajang, yang berlokasi di tepi Sungai Jenes, yaitu anak Sungai Bengawan Solo. Posisi Sungai Jenes pada situs Bandar Kebenaran juga sekaligus sebagai pembatas antara Kabupaten Sukoharjo dan Kota Solo. Dahulu warga sekitar mengenal sungai ini dengan sebutan Sungai Kebenaran. Saat zaman Kerajaan Pajang, Sungai Kebenaran menjadi jalur utama perdagangan dan juga transportasi yang terhubung secara langsung ke Sungai Bengawan Solo. Yang ketiga, Kampung Batik Lawean. Kampung ini berada di Kelurahan Lawean, Kecamatan Lawean, Surakarta, dan ada sejak masa pemerintahan Kerajaan Pajang tahun 1546. Desa Lawean sendiri diciptakan dengan konsep yang terintegrasi, yaitu menggunakan tanah dengan luas sekitar 24 hektar yang dibagi menjadi 3 blok. Dan yang terakhir, Makam Jakatingkir. Makam Jakatingkir jauh ada di pelosok perkampungan masyarakat. Lebih tepatnya, makam ini berada di Butuh, Kedongan, Plupoh, Dusun 2, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Komplek pemakaman Jakatingkir diberi nama Makam Butuh, yang ditandai dengan adanya sebuah bangunan masjid bernama Masjid Butuh. Di halaman kompleks pemakaman terdapat batang kayu yang sudah keropos. Kayu itu diyakini sebagai sempalan perahu ketek yang membawa Joko Tingkir ke Dusun Butuh melalui Sungai Bengawan Solo. Nah, ini ada beberapa kumpulan sumber-sumber dari materi Kerajaan Pajang yang ada di PowerPoint ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.